Puji Tuhan, selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa kembali datang di rumah Tuhan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, sungguh karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita bersama-sama, percaya Roh Kudus bekerja atas ibadah kita pada sore hari ini. Mari satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bisa datang di hadapan-Mu sore hari ini untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau tetap mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau pimpin ibadah kami Tuhan sore hari ini sampai pada akhirnya Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa. Kami mau cinta selalu Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkaulah Allah setiap kami Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari katakan bersama, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Dan kami bersyukur selalu, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kasih dalam hidup kami, kekasih dalam Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Oh, ku kasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Disembah Dia, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Sungguh kami cintamu Tuhan, sungguh kami mengasihimu. Haleluya. Kami mencintaimu Tuhan, kami mengasihimu. Lebih dari segalanya, lebih dalam kami mengasihi, lebih dalam kami cinta. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap cinta Tuhan, kita mau tetap mengasihi Tuhan. More, lebih dan lebih lagi. Mari sembah Dia Tuhan. Syarapataka ya rabah, syadarapataka ya rabah, ya rabah, syadarapataka ya rabah. Oh ya rabah, ya rabah, syadarama. Syaratapaka ya rabah, ya rabah, syadarapataka ya rabah, syarabah. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau balas cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya rabah, ya rabah. Kami mau balas cinta dan kasih-Mu dengan hidup kami, dengan penyembahan kami, dengan pujian kami, dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Ya
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami cinta, sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, ya la 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 basyara la bataka ya la basyara la shedera bahaka ya la bataka ya la basyara. Oh ya la. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap cinta padamu. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Haleluya. Sadaka ya Rabbah, Ilalabah hataka ya Rabbah, Sadarabataka ya Rabbah, ya Rabbah. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang cinta Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari tengadakan tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tanda kita menghormati Tuhan. Amen. Tanda kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syararapataka ya rapataka. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah dan Raja bagi setiap kami. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Malah lebih lembut lagi Bapak Ibu katakan, Engkau Allah. Mari akui Dia Tuhan, Dia Raja bagi setiap kita, kekasih dalam. Oh thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Amin. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, Engkaulah Allah. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Yes, amin. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh kami cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Bersorak bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Hey. Kita mau tetap cinta Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap mengasihi Tuhan apapun musim hidup kita. Haleluya. Katakan, biar bumi akan
berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, oh matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, oh pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Mari sama-sama katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus, akui Shalalalalala. Yesus, Yesus cinta saya. Shalala, oh Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, lebih sungguh biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama Shalala la 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 la. Saya cinta Yesus. Shalala la 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 la. Yesus cinta saya. Shalala shalala la 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 la. Saya cinta Yesus. Shalala la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Yesus begitu mengasihi setiap kita dan mencintai kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Hey, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, oh tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Amen. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan shalala, shalala la la la. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalala
Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Amin. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan sore hari ini. Hanya Yesus yang kita cinta. Hanya Yesus yang kita kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Mari akui hanya Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh kami cinta, sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau, saya persilakan kepada hambanya. Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal selalu hanya Kau yang ku
Sungguh kami cinta Kau Tuhan. Sungguh, sungguh ku cinta Kau. Sungguh, sungguh, sungguh ku cinta Kau. Mari yang mencintai Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami tetap bersyukur dan akan selalu bersyukur ya Bapa. Untuk waktu yang indah yang sudah Kau berikan buat kami pada sore hari ini. Sehingga kami boleh tetap berada di rumah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar pada sore hari ini. Karena ini waktu adalah yang terbaik, yang terindah bagi kami Tuhan. Karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka hati kami, telinga kami Tuhan. Untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu pada sore hari ini. Urapi Tuhan, biarlah semua yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami percaya Engkau yang sudah hadir di tempat ini, Engkau akan melawat setiap kami, memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema jangan khawatirkan hidupmu. Yang saya ambil dari surat Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perikop kekhawatiran di Matius pasal yang ke-6 ini, Yesus sampai 4 kali mengatakan kepada kita, supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, supaya tidak khawatir. Apa itu kekhawatiran? Kata khawatir itu artinya takut, khawatir itu gelisah. Khawatir itu cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jika seseorang merasa khawatir, biasanya orang tersebut mencemaskan sesuatu yang belum pasti. Ingat ya, orang yang khawatir itu adalah orang yang mencemaskan sesuatu yang belum pasti dan belum tentu akan terjadi. Ya cuma dicemaskan aja, cuma khawatir terus-menerus. Padahal itu adalah sesuatu yang belum pasti dan belum tentu akan terjadi. Pada suatu saat saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang ibu yang menelpon Bapak Pendeta. Ya, lalu Bapak Pendeta tersebut menerima telepon dari seorang ibu ini. Dan Bapak Pendeta ini menanyakan kepada ibu itu, ada apa Bu? Kok telepon pada malam-malam kepada saya? Lalu si ibu ini mulai bercerita kepada hamba Tuhan ini, begini Pak, saya selalu khawatir hari-hari terakhir ini, jawab ibu itu. Lalu si Bapak Pendeta ini mengatakan, ibu khawatir tentang apa? Lalu ibu ini mengatakan, saya adalah seorang ibu rumah tangga
dan suami saya sudah meninggal. Saya seorang janda miskin, Pak, dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Lalu pendeta ini bertanya kepada ibu ini, apa yang ibu khawatirkan? Lalu ibu ini mengatakan, saya khawatir kalau nanti anak saya sudah menikah. Lalu menantu saya tidak sayang kepada saya lagi. Sedangkan usia saya terus semakin bertambah tua, bertambah dua. Apalagi kalau nanti sakit-sakitan. Lalu saya akan ikut siapa? Siapa Pak yang akan merawat kehidupan saya? Lalu Bapak Pendeta ini bertanya kembali kepada si ibu ini, apakah ibu sekarang sedang sakit? Tidak Pak, saya sekarang sedang segar bugar, sehat walafiat. Oh, jadi ibu saat ini sedang sehat. Apakah anak ibu sudah punya pacar dan anak ibu akan segera menikah? Belum juga Pak, karena anak saya masih kecil-kecil. Dan saat ini mereka berdua sedang tidur di sebelah saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ilustrasi ini sebenarnya tampaknya lucu dan mungkin mengada-ngada saudaraku. Tetapi mungkin hal ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semua, baik yang ada di tempat ini atau di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin saya dan saudara merasakan kekhawatiran yang begitu sangat luar biasa, yang tentunya kekhawatiran kita semua belum tentu terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi saudaraku. Tetapi kita seringkali mengkhawatirkan apa yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Misalnya saat ini mungkin orang tua bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Tetapi karena rasa khawatir ada di dalam hidupnya, mereka mulai berpikir. Karena masa pandemi ini yang belum berakhir, belum tahu kapan berakhirnya, para orang tua mulai berpikir, usaha sedang lesu, ekonomi sedang menurun. Mereka berpikir, apakah mungkin aku bisa terus menyekolahkan anak itu sampai ke perguruan tinggi, sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi. Padahal itu adalah cita-citaku sejak dulu. Tetapi karena pandemi ini usahaku semakin menurun, apakah aku bisa tetap bisa menyekolahkan anak-anakku? Lain juga dengan pemuda saudaraku yang sedang bersekolah, menempuh pendidikan yang sangat bagus, yang sangat baik, nilainya sangat oke, pelajaran sekolahnya semuanya baik semuanya. Tetapi pemuda-pemudi ini mulai berpikir, apakah orang tuaku mampu terus melanjutkan membiayai sekolahku? Karena saat-saat ini aku melihat orang tuaku mengalami situasi yang sulit. Apakah bisa orang tuaku tetap membiayai hidup sekolahku? Lalu mereka yang sudah mau lulus kuliah juga khawatir. Dengan masa-masa seperti ini, kalau aku nanti lulus sekolah, lulus kuliah, apakah aku bisa bekerja? Sedangkan pekerja yang sudah ada sekarang di PHK, apalagi aku pemain baru, lulusan baru, mereka juga menjadi khawatir. Orang yang sakit juga khawatir, saudaraku. Apakah dia bisa berobat dengan baik? Mereka berpikir rumah sakit sudah penuh sesak. Obat-obatan tambah mahal, orang sakit khawatir, orang sehat pun juga khawatir. Sehingga harus terus berdiam diri di rumahnya. Bertemu dengan suaminya juga enggan saudaraku, takut kena COVID katanya. Ketika suaminya datang dari pulang kerja, istrinya pergi ke kamar, menjauh dari suaminya. Kamu harus mandi dulu, pergi kamar mandi, semuanya dilepas, kamu harus disemprot. Bahkan gelasnya gak boleh dipakai oleh suaminya saudaraku. Itu karena ada seorang suami yang curhat kepada saya. Ya, karena rasa khawatir yang berlebihan pada istrinya saudaraku. Dan itu dialami oleh orang yang sehat saudaraku. Orang miskin apalagi saudaraku.
Mereka pasti akan mengalami rasa khawatir yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Mereka sudah berupaya membuka usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi daya beli masyarakat lagi menurun. Sehingga akhirnya walaupun mereka berusaha, banyak kafe, banyak tempat makanan yang tutup. Itu orang yang miskin. Tetapi pengusaha juga merasa khawatir. Kenapa? Karena daya beli masyarakat semakin menurun. Lah kalau semakin menurun terus, maka usahaku akan tutup, akan bangkrut. Padahal mereka adalah pengusaha yang kaya raya, yang sudah diberkati Tuhan, juga bisa merasa khawatir. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu bisa memasuki semua orang tanpa pandang status. Baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu pria, wanita, baik itu orang miskin, orang sehat, orang sakit, pengusaha, bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa mengalami rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengatakan kepada kita semua, Yesus mengatakan, jangan khawatirkan hidupku, jangan khawatirkan hidupmu, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa Yesus melarang para pengikutnya untuk tidak khawatir? Yang pertama, karena kekhawatiran itu mengakibatkan sakit. Kekhawatiran itu mengakibatkan sakit atau penderitaan. Amsal 12 ayat 25 dikatakan di sana, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Membungkukkan itu berarti menunduk, menekuk, merunduk-runduk. Ya, seperti ini. Kekhawatiran itu seperti ini, membungkuk, merunduk terus-menerus. Ya, namun saudaraku yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu seringkali dianggap sepele oleh banyak orang. Namun kalau kekhawatiran itu dibiarkan, akan memberi dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Misalnya seseorang berjalan menunduk terus, duduk menunduk terus. Lama-lama apa? Tulangnya bisa menjadi bengkok. Kalau tulangnya menjadi bengkok, maka organ-organ tubuh yang lain ikut tertekan, ikut terganggu karena posisi kita yang menunduk tadi, saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan kekhawatiran mengakibatkan sakit atau penderitaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada tubuh saat kita khawatir? Ya, menurut sebuah penelitian, ketika saya dan saudara khawatir, maka tubuh itu memberi respon yang sama dengan saat kita sedang menghadapi sebuah bahaya. Jadi ketika kita sedang menghadapi bahaya, ancaman yang begitu menakutkan kita, maka respon tubuh kita sama dengan rasa khawatir tersebut. Ya, apa respon tubuh kita? Denyut dan jantung kita meningkat, deg-degan terus bergetar, saudaraku. Lebih cepat. Akhirnya gimana, saudaraku? Nafas menjadi sesak. Kita mulai mengeluarkan keringat yang sangat banyak sekali. Muka sudah mulai pucat. Dan saya, saudara, bisa pingsan saat khawatir berlebihan. Khawatir juga menyebabkan ada banyak tekanan yang dialami oleh perut kita. Sehingga perut mengalami gangguan, saudaraku. Asam lambung naik. Asam lambung tersebut mulai menekan dada kita, mulai sesak nafas. Kita mulai mual-mual, bahkan bisa muntah. Kekhawatiran juga bisa menyebabkan saya dan saudara sulit untuk tidur. Kelepek, bolak-balik, gak bisa tidur, saudaraku. Seperti tempe yang belum masak, dibolak-balik terus. Demikian orang yang khawatir, gak bisa tidur, saudaraku. Mereka mulai gemetaran, mereka mulai menggigil, mata mulai kabur, ngeblur, tangan kaki mulai kebas. Kita mulai sering pusing-pusing, migrain, dan akhirnya pada pingsan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kekhawatiran itu tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kesehatan kita akan semakin buruk, akan semakin turun.
Maka tidaklah salah kalau Raja Salomo mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat membungkukkan orang. Kekhawatiran itu dapat membuat orang menjadi sakit. Karena merasa khawatir ketika sedang menghadapi situasi yang mengancam, menekan dan menegangkan adalah normal. Namun jika merasakan kecemasan berlebihan tanpa sebab, ya, mungkin saja saya dan saudara sedang mengalami gangguan kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa kekhawatiran yang normal itu biasanya akan mereda sendiri ketika faktor pemicunya sudah hilang. Misalnya seperti ini, ya, mahasiswa yang sedang kuliah, udah selesai tugas akhirnya, lalu mau maju sidang skripsi. Waduh, mereka sudah berminggu-minggu mulai khawatir terus menerus ragu. Karena mau sidang skripsi, sampai di tempat sekolah tambah deg-degan. Menunggu giliran namanya dipanggil. Dan ketika tiba namanya dipanggil, deg-degannya semakin jadi. Semakin khawatir, deg. Kenapa? Karena tidak siap, karena masih khawatir, saudaraku. Tetapi ketika sidang skripsinya selesai, dinyatakan lulus, waduh, lega semuanya. Plong rasanya, hatiku sekarang sudah tenang. Ya, khawatir juga bisa terjadi ketika saya dan saudara melewati tempat yang gelap. Saya seringkali waktu masih kecil, saudaraku, lewat di Gandul Kareman itu, ya, dari Jalan Pecinan mau ke rumah saya, itu biasanya di pertengahan itu ada seorang yang suka mabuk. Dan hampir tiap malam, itu biasanya bawa celurit. Ya, kalau mabuk bawa celurit. Jadi saya dari arah timur sudah mulai mengendap-endap. Ini udah deg-degan, waduh, deg-degan, saudaraku. Jadi kaki saya mesti diangkat jalannya. Jangan sampai orang itu mendengar langkah kaki saya lalu keluar dengan celuritnya. Orangnya pendek kecil tetapi seringkali mabuk. Ya, dan bawa senjata tajam. Saya mulai deg-degan, khawatir. Setelah nyampe dekat rumahnya, orangnya gak ada, saya segera kabur secepat kilat supaya saya bisa segera sampai ke rumah saya. Melewati orang tersebut, melewati rumah tersebut. Dan setelah saya sampai di rumah, saudaraku, hati sudah mulai plong, sudah mulai tenang. Kenapa? Karena pemicunya sudah tidak ada. Atau mungkin, saudaraku yang kasih Tuhan, saya dan saudara takut dengan binatang yang sangat menakutkan kita. Saya dan saudara dikejar binatang yang membuat kita takut. Waduh, rasanya jantung sudah mau copot. Tetapi ketika binatang tersebut berhenti atau sudah ada yang menangkapnya, maka hati kita mulai tenang. Demikian juga dengan berita hoax, kabar-kabar bohong yang sering terjadi saat ini membuat kita khawatir. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada berita yang sangat santer, Pulau Madura akan tenggelam katanya. Ya udah, siap pelampung aja kalau mau tenggelam, saudaraku. Mau gimanakan lagi. Tetapi ada yang orang khawatir terus-menerus, saudaraku. Sehingga akhirnya khawatir itu membuat kita sakit. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus mengatakan kepada kita semua, ayo jangan khawatir. Kalau khawatir terus ada di dalam hidupmu, engkau tidak bisa melepaskan rasa khawatir itu. Maka kekhawatiran itu akan membuat tubuh kita sakit, semakin lemah, saudaraku. Dan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo kita mendekat lagi kepada Tuhan. Bangun hubungan yang lebih intim lagi, yang lebih mesra lagi dengan Tuhan. Baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Karena di sana ada banyak janji-janji Tuhan yang menguatkan kita, yang sanggup menolong kita lepas dari rasa khawatir tersebut. Yang kedua, mengapa Yesus melarang kita untuk khawatir? Karena kekhawatiran tersebut menghalangi pertumbuhan rohani. Matius 13 ayat 22 dikatakan di sana, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, khawatir adalah sebuah benih yang ditaburkan oleh iblis untuk membuat iman kita tidak bertumbuh, bahkan mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, semak duri itu adalah tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita untuk terus memuaskan kedagingan kita. Lalu mengapa tipu daya kekayaan itu bisa menghalangi pertumbuhan rohani? Ya, karena orang yang sudah menjadikan harta dunia itu sebagai sumber sukacitanya, sebagai sumber pertolongannya. Mereka terus berpikir bahwa harta, kekayaanku, uangku yang sangat melimpah adalah sumber sukacitaku, adalah sumber pertolonganku. Kalau aku tidak mempunyai uang ini, maka aku akan lemah, aku akan loyo, aku akan mengalami ketakutan, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Maka orang tersebut akan terus berusaha memperbanyak uangnya, terus menumpuk hartanya. Bahkan ketika hartanya semakin berkurang, tidak pernah bertambah, maka orang tersebut terus merasa khawatir. Kenapa? Karena harta yang ada di dunia ini menjadi sangat penting dalam hidupnya. Fokusnya terus kepada harta dunia, pikirannya terus kepada harta dunia. Mereka dengan berbagai macam cara akan terus memperbanyak uangnya, menimbun dan menimbun, saudaraku. Sehingga harta dunia tadi akan menghimpit kebenaran firman Tuhan. Orang yang terhimpit rohaninya, maka fokusnya sudah berubah. Yang tadinya kepada Tuhan, maka fokusnya kepada harta dunia tadi, saudaraku. Karena khawatir tersebut, kalau aku tidak punya uang, maka aku tidak bisa bersuka cita. Maka kehidupanku sudah tidak aman lagi. Maka fokusnya sudah pada uang, terus mencari uang, dan akhirnya harta dunia, keinginan dunia itu menghimpit kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan di dalam dirinya tidak pernah bertumbuh. Firman Tuhan sudah tidak pernah disentuh lagi. Ya, tidak ada lagi waktu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ngapain aku membaca, merenungkan firman Tuhan? Lebih baik aku kerja supaya uangku tambah banyak. Dan akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, orang tersebut tidak akan pernah bisa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kasihnya, kepeduliannya, kebaikannya, kemurahan hatinya yang dahulu ada, tetapi karena terhimpit oleh tipu daya kekayaan tersebut, maka mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka tipu daya tersebut menekan kehidupan kita. Kita ditekan, jangan lakukan kebaikan, jangan lakukan kemurahan hati, jangan peduli kepada orang lain. Kamu masih membutuhkan uang, kamu harus menimbun uangmu, anakmu masih banyak. Itu yang ada di dalam pikiran orang yang terus terhimpit oleh tipu daya kekayaan. Mereka terus semakin pelit, semakin kikir, tidak peka atas penderitaan orang lain. Ya, mereka tidak bisa memberi dengan baik. Dan kalau memberi pun biasanya terpaksa. Ya terpaksa, aku orang Kristen ya. Udah memberi aja, tetapi selaku pemberiannya tidak sesuai dengan apa yang dipunyainya. Ya, Alkitab juga sudah memberikan contoh tentang seorang kaya raya yang terus hartanya bertambah semakin banyak. Lukas pasal 12 mencatat itu. Dan apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut? Ketika hartanya semakin bertambah, semakin banyak,
Orang kaya ini hanya berpikir, aku akan meluaskan lumbung-lumbungku. Aku akan memperluas gudang-gudangku. Supaya hartaku, supaya hasil sawahku bisa masuk semua, tertimbun di dalamnya. Dan setelah tertimbun hartaku semakin banyak, aku akan berkata kepada jiwaku, "Hei jiwaku, tenanglah dirimu." Kenapa? Karena hartanya sudah semakin banyak, semakin banyak. Tetapi Yesus berkata, "Hai engkau orang bodoh, malam hari ini juga engkau akan diambil nyawamu." Untuk siapakah harta yang sudah kau sediakan itu? Yesus mengatakan dengan tegas seperti itu. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang terhimpit oleh tipu daya kekayaan itu, maka kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Ya, saya dan saudara mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita dihimpit, ditekan terus. Jangan lakukan. Simpan hartamu untuk dirimu sendiri. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang khawatir itu akan cetek pertumbuhan rohaninya. Tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kalau mungkin saat ini saya dan saudara merasa, iya sih, akhir-akhir ini aku tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali aku ingin mengasihi orang lain, ingin bermurah hati kepada orang lain, ingin menolong orang lain yang menderita, yang aku lihat, yang aku ketahui, dan aku bisa membantunya, tetapi itu gagal terus. Itu artinya tipu daya dunia sudah menghimpit iman kerohanian Bapak Ibu Saudara. Bertobatlah malam hari ini. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena harta rohani itu adalah yang terpenting bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, mengapa Yesus mengatakan supaya saya dan saudara tidak boleh khawatir. Yang ketiga, karena kekhawatiran itu tidak membuat masalah menjadi lebih baik. Matius 6 ayat 27 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidup manusia. Kekhawatiran tidak bisa memperpanjang usia hidup kita. Kekhawatiran tidak akan membuat masalah menjadi lebih baik. Kekhawatiran tidak akan membantu untuk menemukan jalan keluar dari masalah kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita khawatir terus, maka persoalan yang kita hadapi tidak akan lebih baik. Tidak ada solusi saudaraku. Kenapa? Karena pikiran kita sudah tertuju kepada harta dunia tadi. Ya, karena tubuh kita sudah mulai tidak sehat. Sudah mulai sakit-sakitan, saudaraku. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekhawatiran itu tidak bisa merubah apapun di dalam hidup saudara. Ya, jadi kalau saya dan saudara mengalami satu masalah, persoalan baik ekonomi, sakit penyakit, apapun problem dalam rumah tangga, kalau kita khawatir terus, maka apa yang kita alami, penderitaan kita, masalah persoalan kita tidak akan pernah berubah. Ya tetap aja seperti itu. Karena kekhawatiran itu tidak akan memberi solusi jalan keluar apapun. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena takut, saudara.
Ada peluang usaha pekerjaan. Karena khawatir akhirnya takut. Enggak usah kerja di sana banyak kerumunan orang. Padahal di tempat sana ada peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan hasil. Tetapi karena takut, karena khawatir saudaraku. Akhirnya enggak mau melangkah. Tetap di rumah saja saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah kekhawatiran itu tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berprestasi, menjadi lebih sukses, menjadi lebih sehat, tidak akan saudaraku. Bahkan kekhawatiran itu tidak membantu kesulitan kita di hari esok. Ya, kekhawatiran itu tidak membantu kesulitan kita di hari esok. Tetapi kekhawatiran itu merusak kebahagiaan kita hari ini. Karena kebahagiaan kita hari ini sudah dilumpuhkan oleh kekhawatiran tersebut. Sehingga saya dan saudara tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berupaya dengan baik. Sehingga hari esok tidak akan semakin lebih baik. Karena hari-hari ini sudah dirusak oleh kekhawatiran itu. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, sehari penuh dengan kekhawatiran lebih melelahkan ketimbang sehari penuh dengan pekerjaan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya besok yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Tetapi kita sudah memikirkan hari besok. Bila hari ini kita kelola dengan baik untuk semakin intim dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan, membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, solusi, jalan keluar yang terbaik. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan sangat menghargai kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, worship leader naikkan satu pujian, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang begitu berat yang Tuhan izinkan terjadi. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, aku tidak mengerti, aku tidak kuat. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Karena Tuhan sedang meranda kehidupanmu. Karena Tuhan sedang membentuk kehidupanmu. Karena Tuhan sedang menyulam, membordir kehidupanmu untuk tampil, untuk menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Sehingga hidupmu boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau merasa khawatir, mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang meredah suatu karya yang agung mulia. Saatnya
lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama bagi pendiri Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung Amin. mulia. Haleluya. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi Kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi. Yang percaya kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Yang percaya kebaikan Tuhan, sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah sampaikan firman, biar pengurapan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu. Bersyukur untuk ibadah sore hari ini, kami percaya walaupun kami tidak melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, Engkau pasti sudah memberkati setiap kami. Bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami dikuatkan, dihiburkan, berjumpa dengan Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang biasa, tapi ajaib dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Kami boleh mengatakan perjumpaan dengan Tuhan yang kami lakukan dengan sepenuh hati. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan pasti diberkati Tuhan. Dalam pergumulan apapun juga, kami tidak perlu takut dan khawatir sebab Tuhan Yesus pasti sudah menolong kami dan merencanakan masa depan yang terbaik bagi kami. Kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini, malam ini Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir dan ada di rumah Tuhan, usaha pekerjaan mereka. Di tengah pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan. Oh, masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Kami percaya Tuhan justru di tengah kondisi yang sangat susah dan sulit, kami akan melihat kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan dan mujizat akan terus terjadi dalam hidup kami. Ketika kami sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya yang terbaik sedang menanti di depan kami. Berkati para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang melayani sore hari ini Tuhan, yang ada di gereja ini Tuhan, para pemusik juga diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberkati. Berdoa untuk para full timer Tuhan, berdoa untuk para volunteer, aktivis gereja. Kami serahkan mereka dengan masing-masing keluarga mereka. Berkat yang melebihi dari apapun juga Tuhan terus berikan kepada orang yang setia. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami. Tuhan menolong dalam kondisi pandemi seperti ini. Berikan hikmat dan solusi yang terbaik.
akal budi, kecerdasan kepada para pemimpin bangsa Tuhan, supaya mereka boleh menghasilkan keputusan-keputusan dan solusi yang terbaik, membawa bangsa ini keluar dari krisis, dari persoalan, bahkan membawa bangsa negara kami dalam kondisi yang aman, damai, sejahtera. Rencana apapun yang terjadi di depan Tuhan, ada demo apapun juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Indonesia terus dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depan berkat-berkat yang lebih dahsyat pasti turun bagi orang-orang yang setia, yang mencari Tuhan. Dan sekarang saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan buka hatimu dengan lebar. Dan sekarang terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra oleh Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat, setiap orang percaya sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan bersatu. Selamat malam, selamat pulang. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.